Baik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Dia Kurniawan. Di sini kita akan menjelaskan tentang volume ya. Kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang komponen. Nanti di sini kita akan belajar tentang volume. Baik, kita akan buka dulu SketchUp-nya. Kita klik start using. Kita tunggu sampai terbuka semua ya. Kita hapus dulu ini. Misalkan untuk volume itu gunanya kayak misal kita membuat suatu bidang ya, volume itu kita akan mengikuti bidang itu. Jadi misalkan contohnya seperti ini aja, misal kita gambar kotak ini ya, terus kita teksnya kita hapus, terus kita bikin lingkaran lagi, kita bikin bidang lingkaran, bentar. Nah, misal kita rotasi ini, terus kita bikin lingkaran garis jalurnya volume ya. Hapus. Nah, ini kan sudah ada garis jalurnya untuk volumenya. Jadi volume itu fungsinya kayak kita bikin ini, kita bikin lingkaran, terus kita pengen bikin lingkaran tapi yang bisa mengikuti line kotak ini, line yang kita bentuk kotak tadi itu kita pakai tool volume. Jadi fungsinya kita klik tool, kita klik tool, terus kita klik ini volume, terus kita ke area yang mau di volume, terus kita tarik. Nah, tarik ke jalurnya sambil kita drag out, kita ikuti terus jalurnya. Kalau selesai kita lepaskan klik kirinya. Nah, kalau misalkan kita buat pakai ini terus kita sambungkan, itu beda bentuknya, nggak akan seperti ini, akan seperti sambungan pipa lah. Misal kita bikin ini besaran sih. Misal kita bikin pipa pakai yang tool ini ya, circle, kita copy, kalau pengen copy bidang itu tinggal kita select aja, select semua, terus kita klik kontrol, kita tahan, kita klik tombol kontrol, terus kita klik move. Yang tombol kontrol di keyboard kita tahan terus ya, terus kita klik ke kiri, terus kita geser. Nah, itu cara copy-nya di SketchUp. Tapi bisa juga dengan Ctrl V, Ctrl plus V, Ctrl plus P biasanya, Ctrl C, terus Ctrl B, copy paste lah, itu bisa. Tapi bisa juga dengan cara seperti tadi, dengan menggunakan
ini tool move sama kita klik tombol counter di keyboard. Terus misalnya kita rotasi ini tadi ya, tadi eksperimen. Nah, bentuknya itu nggak akan sama persis, nggak akan sama seperti yang bentuknya seperti ini, seperti itu follow me, nggak akan sama. Soalnya follow me itu fungsinya emang seperti itu. Jadi kalau misal kita gambar, kita klikkan seperti ini, video pasti sebenarnya juga bisa, cuma kliknya ini nggak akan ada garisnya. Jadi kalau misal kita ngedit itu akan seperti itu, kita akan susah dalam hal mengeditnya. Jadi misal kita klik, kita paskan bagaimanapun pasnya juga tetap kelihatan di ininya, di bidangnya ini. Jadi gunanya volume itu kita waktu menggambar bidang seperti tiang bola atau bidang-bidang lain itu lebih mudah. Jadi caranya gampang ya, misal kita ulangi sekali lagi, kita klik garis, kita bikin yang pertama kali itu kita harus bikin jalurnya volume dulu. Jadi harus kita bikin bentuknya seperti apa. Ini yang paling sering digunakan untuk dalam penggambaran plumbing ya. Jadi kalau teman-teman ada yang engineering mekanikal itu sering menggunakan tool volume ini. Jadi untuk mekanikal kan sering ya gambar pipa gitu. Jadi yang pasti akan ada jalur-jalur pipa yang letter L yang bentuknya sudutnya 90 derajat, 40 derajat, 45 derajat, itu kan ada. Terus kita bikin lingkarannya dulu ya, kita select, kita paskan ke jalur volumenya. Kita pindahkan ke jalur ini. Nah, apabila sudah ke select ini, kita tinggal klik tools yang pada toolbar tools ini, kita klik tools, terus kita pilih volume, terus kita dekatkan pada area sampai bentuknya ada di titik biru ya. Terus kita klik, kita tarik mengikuti jalur volume. Kalau kita bebas, kalau kita keluar jalur, dia nggak akan mau mengikuti ya, dia maunya mengikuti garis yang sudah terbentuk. Kita tinggal mengikuti aja. Kalau sudah, kita klik kiri lagi untuk mengakhiri tool volumenya. Jadi bentuknya sama seperti bentukan jalur volumenya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita pengen jalurnya ekstrim ya, tinggal kita bikin aja yang agak ekstrim, misalkan gini, dia tetap akan mengikuti selama titik-titiknya ini sejajar semua, selama saling terkunci-lap ini dia akan terus mengikuti jalur-jalur ini. Tapi kalau sudah sampai sini terus langsung ke sini, dia nggak akan mau, soalnya nggak ada jalurnya. Jadi misal kita coba ya, kita bikin, misalkan ada model pipa seperti ini, kita tinggal aja, kita bikin aja diameter pipanya berapa, terus kita dekatkan, misalkan pipanya sebesar seperti ini, kita dekatkan lagi sama kayak yang tadi. Kita klik move, kita pilih titiknya sampai seperti ini, terus kita klik lagi tool volumenya, kita klik ini, terus kita pilih full.
ini ya, terus volume kita klik dekatkan, klik sampai bentuk areanya, terus sampai ada garis merahnya ini. Kalau ada garis merahnya ini dia berarti siap untuk mengikuti kemanapun mus kita mau ya, atau kemanapun jalurnya pergi. Jadi tinggal kita teruskan aja, misalnya sampai sini terus kita geser lagi ke sini, dia akan terus mengikuti, mau seberapa panjang pun dia akan terus mengikuti. Gini. Nah, untuk mengakhirinya kita akan klik kiri lagi. Dia kan nah ini kan, ini nanti kan kita bentuk 45 derajat ya, dia akan terus mengikuti, walaupun sebenarnya enggak, dalam mekanika nggak ada tipe yang bentuknya 45 derajat ini. Total rata-rata itu kayak gini, 90 derajat. Tapi ini kan tadi untuk menyatukan saja ya. Jadi volume itu akan mengikuti meskipun bentuk kita enggak circle ya, enggak lingkaran, bentuk kita kayak poligon gini, dia akan terus mengikuti selama bidangnya dia itu dekat dengan jalurnya, kayak yang ini tadi. Misalkan bentuknya ini dia dekatlah dengan ini, dekat dengan jalurnya sejajar, enggak miring, terus loginnya pas, nggak ada yang kosong kayak gini, dia akan terus mengikuti itu. Jadi misalkan gini ya, kalau loginnya nggak harusnya gini, dia akan berhentinya paling cuma sampai sini. Soalnya kalau dia mau gini dia nggak akan mau, soalnya jalurnya itu nggak ada. Jadi gampangnya volume itu gitu ya. Jadi meskipun bentuknya ini enggak lingkaran kayak segi-segi 6, segi-segi 8, itu tetap bisa kita menggunakan volume asalkan jalurnya ada. Tapi kalau jalurnya enggak login, enggak ada, enggak kunci satu garis sama dengan satu garis lainnya, dia akan berhenti pada garis terakhir. Untuk mengujinya line garisnya itu satu kesatuan atau enggak, kita tinggal klik garis awal ini ya, garis pertama kali, terus kita klik 2 kali. Nah, kalau misalkan semua langsung menyambung biru, warna biru, berarti itu semua sudah terkunci, poin-poinnya di sudutnya itu sudah terkunci. Misalkan kalau ini nggak akan gini ya, terus kita klik ini sampai biru, terus kita klik lagi 2 kali. Nah, kita klik 2 kali, dia yang bagian ini nggak akan ikut biru, soalnya yang garis yang menyatukan garis ini sama garis ini nggak ada. Tapi kalau ini ada garisnya, terus kita klik 2 kali, dia akan langsung biru. Itu berarti sudut-sudutnya sudah pas semua. Cara ngeceknya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan tool volume, kalau garisnya sudah enak, sudah terlogin semua, itu akan lebih mudah. Nah, dia akan langsung enak, nggak akan patah-patah. Kalau ada yang seperti garis-garis ini kan nggak ngaruh ya sebenarnya, soalnya kalau di render itu nggak akan kelihatan. Jadi meskipun mulus seperti ini atau ada garis-garisnya, itu nggak akan biasa. Jadi namanya kadang volume itu ada yang garis-garis seperti ini, ada yang mulus, tergantung mulutnya awal pertama kali itu garisnya nyatu semua atau enggak. Kalau enggak nyatu akan
akan ada garis-garis seperti ini, tapi nggak masalah nanti, soalnya kalau pas di render itu nggak akan kelihatan. Misalkan ini coba ya kita render, kita pilih yang stereo test quality, kita coba ya, nggak akan kelihatan. Baik, mungkin sekian dulu video tentang penggunaan tool follow me. Kita akan ketemu lagi di bab berikutnya yang menjelaskan tentang skala pada bidang ini ya, skala pada gambar. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.